Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, bahwa hari ini benar kami ingin merespon 3 update terkait kasus dugaan ijazah palsu. Yang pertama, klien kami mendapatkan undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Yang kedua, ada temuan pasar pramuka. Dan yang ketiga, terkait undangan gelar perkara khusus dari Biro Wasiti Baris Mabes Polri. Nah, yang pertama, untuk masalah undangan klarifikasi ini, bahwa klien kami mendapatkan undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya yang pelaksanaannya akan dilaksanakan besok, insya Allah ya. Besok hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025. Nah, dalam undangan klarifikasi itu memang disebutkan untuk menindaklanjuti sejumlah laporan. Ada dari Andi Kurniawan, Kapriani, Lecumanan, Karim Rahayan, dan Samuel Ruken. Dan kemudian kita tahu di antara nama pelapor itu juga ada yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara, ini yang di Polres Jakarta Pusat, dan ada juga Peradi Bersatu di Polres Jakarta Selatan, yang perkaranya memang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Jadi ini bukan undangan klarifikasi lanjutan atas laporan saudara Joko Widodo di 30 April 2025 lalu, yang klien kami sudah memenuhi permintaan atau undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Tapi ini adalah undangan klarifikasi terkait laporan-laporan di luar saudara Joko Widodo. Tadi saya sebutkan ada Andi Kurniawan, Kapriani, Lekuman, dan yang lainnya. Yang pasal-pasalnya disebutkan di dalam undangan klarifikasi itu, yang pertama ada pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Yang kedua, pasal 28 ayat 2, ini tentang delik ya, menyebarkan kebencian dan kerusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang mengedarkan pemberitaan bohong yang menerbitkan kerusuhan. Nah, 3 pasal ini yang dijadikan dasar laporan. Dan menariknya, di laporan ini lebih parah. Undangan klarifikasi hari ini lebih parah daripada undangan klarifikasi yang disampaikan pada kasus laporan saudara Joko Widodo. Kalau dalam undangan klarifikasi terkait kasus yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo terkait dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah 310 KUHP dan 311 KUHP termasuk 27A Undang-Undang ITE, itu masih menyebutkan lokus dan tempus ya. Pertama, tempusnya di sekitar 26 Maret 2025. Walaupun tempusnya saat itu tidak disebutkan, hanya kemudian oleh Ade Arif Sam disebutkan di sekitar Kuningan, Jakarta Pusat. Nah, hari ini justru tidak disebutkan sama sekali klarifikasi terkait peristiwa apa, di mana, kapan, itu tidak ada. Nah, ini yang kemudian kami harus mengambil sikap terhadap undangan klarifikasi seperti ini, begitu. Nah, yang pertama, kami ingin tegaskan bahwa acuan dalam melakukan tindakan di dalam perkara pidana, hukum acaranya, itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan di dalam KUHP tidak ada satupun norma pasal yang mengatur tentang mekanisme penyelidikan perkara pidana dengan mengeluarkan undangan klarifikasi. Yang ada ya surat panggilan. Panggilan 1, panggilan 2. Nah, ketika panggilan 2 tidak dipenuhi dan tidak ada alasan, dan panggilan itu sudah dilaksanakan secara patut, baru memang dimungkinkan ada upaya paksa. Nah, undangan klarifikasi ini tidak ada nomenklaturnya. Sehingga karena tidak diatur dalam KUHP, maka undangan klarifikasi ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum bagi masyarakat termasuk kepada klien kami. Karena acuan hukum acara yang mengikat dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah tadi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 tahun 81. Jadi kami tegaskan bahwa proses dan prosedur dalam penyelidikan perkara pidana dalam KUHP tidak dikenal norma tentang mekanisme melakukan undangan klarifikasi. Yang kedua, kami tegaskan karena sifatnya undangan klarifikasi, maka kami bisa mengambil 2 pilihan.
Pertama, kami memenuhi karena ada kepentingan yang memang harus kami klarifikasi. Misalnya pada kasus laporan saudara Joko Widodo yang dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, maka pada saat itu ada undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya, kami penuhi. Karena ada kepentingan bagi kami untuk menjelaskan duduk perkara penelitian klien kami yang menyimpulkan ijazah tersebut secara ilmiah nomenklaturnya adalah fake atau palsu. Namun dalam kasus yang kedua ini, kami tegaskan bahwa orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu, tidak punya legal standing. Ya, apakah organisasi Peradi Nusantara, Barisan Patriot Nusantara, Peradi Bersatu maksud saya, itu tidak punya kompetensi, kewenangan atau tidak punya legal standing. Apalagi orang-orang istilah keluarga Jokowi itu misalkan menantu, buyut, cicitnya itu bernama Andi Kurniawan, nggak ada. Yang ada Kaisang, kemudian ada Gibran, ada Kahiyang. Nah, kalau yang mengadukan terkait pencemaran Kaisang, Gibran masih relevan karena ada hubungan hukum dengan saudara Joko Widodo. Ini kan orang tidak dikenal. Andi Kurniawan ini siapa? Kapriani siapa? Lekumana ini siapa? Karim Rahayan dan Samuel Suken itu siapa? Nah, justru laporan seperti ini menurut hemat kami memang tidak perlu diklarifikasi karena nggak ada urusannya kami dengan orang-orang ini. Sehingga kami nanti akan menjelaskan sikap kami, nanti akan dibacakan bahwa kami memilih untuk tidak memenuhi undangan klarifikasi ini karena tidak ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan klien kami terkait ijazah palsu saudara Joko Widodo. Itu yang perlu kami tegaskan. Bahkan kami menegaskan laporan-laporan seperti ini justru akan menjadi pintu kriminalisasi terhadap klien kami. Dan sebenarnya laporan seperti ini yang membuat gaduh Republik ini. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak ada kepentingannya bikin laporan harusnya. Karena sudah ada laporan yang sifatnya lex spesialis, yang delik aduan di 30 April 2025, saudara Joko Widodo mengadukan dia merasa tercemar dan merasa difitnah, harusnya fokus di situ. Dan terkait kasus pencemaran fitnah ini juga tidak bisa serta-merta diproses karena ada dugaan ya tindak pidana pemalsuan dokumen yang saya masuk ke tema kedua. Yang hari ini temuan fakta di lapangan makin jelas bagaimana sih ijazah palsu itu dibuat. Yakni apa? Betor Suryadi, politisi PDIP, menegaskan bahwa ijazah tersebut dicetak di pasar Pramuka. Karena itu hari ini penyidik, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia yang punya kepentingan untuk menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, harusnya segera melakukan tindakan penyelidikan terhadap orang-orang ini. Ada Better, ada Dani, ada Anggit, ada Widodo, semua nama itu harusnya diperiksa, jangan liar, jangan sampai seolah-olah ada pengabaian, negara tidak hadir. Sudah ditemukan informasi modus operandinya cetak di pasar Pramuka. Bahkan terakhir muncul nama Mr. P. Tidak saya sebut inisial saya sebut inisialnya saja. Gak layak lah kalau kita sebut namanya. Tapi namanya sih Paiman gitu ya, Paiman Raharjo gitu. Jadi Paiman Raharjo gitu katanya, gitu. Kata saya begitu ya. Dan itu makin menguatkan bahwa memang barang ini bermasalah. Yang dimaksud barang ini bermasalah adalah ijazahnya memang bermasalah. Karena itu tugas kepolisian justru harus segera mengejar persoalan ijazah ini dulu. Dipastikan barang ini bermasalah atau tidak. Baru bicara tentang apa yang dituduhkan kepada klien kami. Di mana klien kami seolah-olah mengedarkan fitnah, pencemaran. Kenapa? Tidak mungkin ada fitnah, tidak mungkin ada pencemaran sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Dan hasil penyelidikan Barreskrim itu bukanlah hasil yang mengikat bagi publik. Hasil yang mengikat bagi publik itu adalah putusan pengadilan, dan putusan pengadilan yang mengikat itu adalah putusan pengadilan yang inkrafan gewis atau berkekuatan hukum tetap, judex juris, putusan Mahkamah Agung. Kalau kemudian masyarakat bertanya kalau itu masih lama, ya memang begitu prosedurnya. Inilah prosedur yang diatur dalam tata negara kita, acara kita, bahwa putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat itu adalah putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, kami juga mendapatkan informasi bahwa Barreskrim, nanti ada informasi lanjutnya dari Bang Azam ya, mengeluarkan undangan untuk menghadiri gelar perkara khusus. Namun menjadi catatan kami bahwa undangan itu hanya ditujukan kepada pribadi
Saudara Egy Sujana. Pada permohonannya sudah jelas, kami ya mengajukan permohonan. Di situ ada Bang Rizal Fadila, ada Bang Azamkan, juga ada ahli-ahli yang kami harapkan ikut meneliti dokumen yang selama ini diperiksa oleh Bareskrim, yakni Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasihola, termasuk kami-kami, karena itu dampaknya bisa kepada klien kami. Tim hukum dari tim advokasi ini juga berkepentingan untuk bisa hadir untuk menjamin proses dan prosedur dalam gelar perkara khusus itu bersifat transparan, kredibel, dan akuntabel. Nah, mengenai yang ketiga ini, kami nanti akan melakukan rapat terpisah, pembahasan terpisah. Kami belum menentukan sikap, dan undangan klarifikasi itu memang sudah diterima klien kami, Pak Rizal Fadila, yang sebenarnya juga diterima oleh Bang Egy Sujana, karena Bang Egy Sujana juga klien kami. Undangannya tanggal 3 Juli 2025, yakni hari Kamis. Jadi maraton nih. Hari Rabu diundang klarifikasi Polda, hari Kamis diundang Bareskrim untuk gelar perkara khusus. Baik. Yang terakhir, kami tadi sudah menegaskan bahwa sikap kami nanti juga akan dibacakan oleh rekan Jahmada Girsa. Kami tidak menghadiri undangan klarifikasi sebagaimana sudah kami jelaskan dasar argumentasinya. Tapi meskipun demikian, besok juga akan ada wakil dari tim kami untuk menyerahkan surat terkait ketidakhadiran dalam konteks undangan klarifikasi tadi ke penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Tentu kita ingin menegakkan hukum, maka seluruh proses dan prosedur juga harus mentaati hukum. Substansi itu penting. Substansi menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran itu penting. Tapi prosedur, tahapan dalam rangka menegakkan kebenaran keadilan juga tidak boleh dikesampingkan. Jadi tidak boleh ya proses dikuat diatur, tidak ada klarifikasi, tiba-tiba klarifikasi. Nah, kalau yang lalu memang secara subjektif kami ada kepentingan untuk mengklarifikasi laporan saudara Joko Widodo, tapi kalau yang hari ini tidak ada relevansinya, bahkan tidak ada legal standingnya orang-orang yang melaporkan klien kami. Baik, itu saja. Dan yang kedua, tadi saya lupa, untuk gelar perkara khusus itu akan kami sikapi setelah kami rapat. Yang jelas info itu kami sampaikan. Dan yang paling penting, kami menuntut agar temuan data fakta pasar pramuka, ya, temuan data UPP, ya, apa itu UPP? Universitas Pasar Pramuka, harus ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri. Sebab kalau Bareskrim Mabes Polri tidak menindaklanjuti temuan data fakta ya pasar pramuka yang menyebutkan modus operandi dari pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo tadi diduga dicetak di pasar pramuka, tepatnya pasar pojok pramuka begitu, yang hari ini sudah terbakar, maka ini sama saja negara mengabaikan kejahatan. Negara justru terlibat dalam obstruction of justice. Kenapa obstruction of justice? Karena membiarkan kejahatan terjadi, tidak menggunakan kewenangannya untuk meneliti, melakukan penelaahan melalui proses penyelidikan dengan mengambil keterangan pihak-pihak yang selama ini suaranya, ya, keterangannya sudah viral di berbagai media massa. Dan terakhir terkait penghentian, ya, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo di Bareskrim Mabes Polri, kami tegaskan ini adalah tindakan yang abuse of power atau menyalahgunakan kewenangan. Kenapa? Karena kami tegaskan penyalahgunaan wewenangan atau abuse of power itu bisa terjadi dalam 3 keadaan. Pertama, menggunakan kewenangan bukan untuk peruntukannya. Kedua, menggunakan kewenangan melampaui peruntukannya. Dan ketiga, menggunakan kewenangan mengambil tindakan tanpa dasar kewenangan. Dan yang terjadi penghentian penyelidikan oleh Bareskrim Mabes Polri adalah menghentikan penyelidikan tanpa dasar kewenangan. Karena apa? Di KUHP, kewenangan penyidik itu hanyalah untuk menghentikan penyidikan dengan produknya SP3. Tidak ada satupun pasal di dalam KUHP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Karena itu tindakan Bareskrim Polri yang secara pihak menghentikan penyelidikan ini masuk kategori abuse of power, menyalahgunakan kewenangan. Karena itu agar abuse of power itu hilang, Bareskrim harus melanjutkan penyelidikan, apalagi ada temuan baru terkait pasar pramuka. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita ke sesi berikutnya gitu ya. Jadi sebelum dijelaskan lebih jauh berkaitan klarifikasi yang tidak jelas menjadi jelas gitu ya,
saya persilakan dulu berkaitan dengan perkara khusus gitu. Jadi gelar perkara khusus oleh Bang Hasan gitu ya. Yang sebenarnya ini respon dari tuntutan kami gitu ya sebelumnya yang pernah mendesak kepada Polri Bareskrim itu untuk segera melakukan gelar perkara khusus atas kebijakan yang mereka kemudian menghentikan proses penyidikan itu. Ke Bang Hasan, kenapa? Nanti kita semua mengerti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyangkut masalah penghentian dari awal yang dilaporkan oleh Prof. Egi tanggal 9 Desember di Mabes Polri yang dihentikan sepihak, artinya memang itu berbenturan dengan KUHP 109. Memang tidak ada istilah bahasa penyelidikan. Penyelidikan boleh, tapi tidak ada penghentian, ya kan? Bagaimana penghentian itu dikatakan tidak ada peristiwa pidana? Oh, belum diperiksa, belum apa kok? Di mana caranya? Gitu loh. Kan bingung juga kita gitu loh. Padahal di KUHP 109 ayat 1 ayat 2 itu jelas menyangkut penyidikan, bukan penyelidikan. Itu kalau dasar utama itu tetap dilakukan, memang benar ini telah terjadi abuse of power ya. Artinya ada satu kekuatan yang memang kekuatan tersebut itu bisa jadi pesanan gitu. Nah ini bahaya kalau ini terjadi. Kalau semua proses undang-undang itu yang real dan nyata itu diabaikan, mau jadi apa negeri kita ini? Kita mau mengikuti prosedur apa gitu loh. Justru itu akhirnya TPUA mengajukan ke Karowasidik untuk digelar. Sudah dikirim surat itu satu kali, belum dijawab. Terus yang kedua kali dijawab, tapi masih ngambang. Baru yang ketiga kali ini, alhamdulillah, nanti bisa dijelaskan oleh Bang Rizal Fadilah tambahannya ya, mengenai gelar khusus ini. Baru dijawab, dan dijawabnya tanggal 3. Nah, yang menjadi sedikit problem, bukan problem, sedikit saya katakan, yang mengadukan ini sejak tanggal 9 Desember sudah 6 bulan lebih, kondisinya berjalan setelah 3 bulan dari itu sakitnya serius sampai sekarang, dan sudah memang agak lumayan enak. Insya Allah memang kalau ada waktu hari Kamis katanya mau hadir ke Mabes Polri untuk menindaklanjuti gelar tersebut. Nah kita tuh aja. Namun ini butuh waktu untuk dirapatkan, dimusyawarahkan gitu ya. Jadi sekali lagi karena konteksnya ini sudah berbenturan dengan Undang-Undang KUHP ya, Kitab Hukum Acara Pidananya pasal 109, maka sudah dijawab oleh Karowasidik bahwa insya Allah akan ada gelar. Namun nanti kita lihat bagaimana gitu ya. Karena kita ajukan ahli juga. Sebenarnya kita mau mengajukan banyak ahli, tapi sementara 2, yaitu Dr. Rismon sama Dr. Roy Suryo. Nah, nanti akan menyusul, dan itu memang harus wajib diterima. Tapi spesial yang hadir memang spesial advokat yang masuk di area itu supaya tidak rancuh nanti gitu loh ya. Namun ini masih dalam musyawarah, masih dalam artinya akan dibicarakan untuk yang tanggal 3. Karena yang tanggal 2 tadi sudah jelas dijelaskan oleh pihak AK Ahmad Wazinuddin tentang persoalan besok, yang soal undangan dan klarifikasi itu yang memang tidak ada proses hukumnya sebenarnya. Bagaimana wong Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa orang yang langsung menjadi korban yang melaporkan, kalau di luar itu memang tidak bisa. Lah kalau itu dipaksakan bagaimana gitu loh. Inilah yang menjadi masalah. Saya kira mungkin itu aja penjelasan dari saya. Mungkin kalau untuk persoalan nanti gelar khusus bisa ditambahkan oleh Bang Rizal dan Mbak Kurnia. Mau dilanjutkan? Ya, itu penjelasan dari ya, dari perwakilan TPUA yang berkaitan soal tambahan lain dari Bang Herman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk kasus Bitor Suryadi ini, kami akan menjadikan ini novum, bukti baru
Nah, bukti baru ini harus menjadi perhatian khusus dari Mabes Polri maupun dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, ini kita akan segera meminta kepada Mabes Polri, lebih khusus dari Kabariskim, untuk menindaklanjutin bukti ini. Artinya keterangan saudara Bitor Suryadi ini tidak main-main, ya. Artinya dia ini kan politisi PDIP dan pernah terlibat juga di Jokowi tim sukses gubernur maupun presiden. Artinya dia memang dulunya orang Jokowi dan dia juga pernah jadi staf KSP khusus presiden asisten 4. Nah, ini nggak main-main. Artinya apa? Cerita Bitor ini bukan ngarang-ngarang kalau menurut kami. Artinya ini serius ini. Dia tidak mau main cerita. Kalau orang bilang cerita apa nggak, itu coba aja nanti dibuktikan benar. Dan saudara Bitor sudah saya telepon dan dia siap untuk dimintai keterangan itu ini dan siap untuk menjadi saksi untuk teman-teman kami ini. Jadi ini kasus Bitor ini adalah bukti baru bagi kami atau di kisaran hukumnya novum. Dan kedua, untuk di Mabes Polri besok itu Mabes Polri dulu tentang pembagian legislasi ya. Artinya itu harus juga melibatkan Pak Roy Suryo CS. Harus, mereka ini ahli kok. Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan Resmond ini orang ahli. Mereka kan meneliti kok nggak ditanggapin. Harusnya kami minta ketiga orang ini harus dipanggil juga menjadi saksi sebagai ahli di dalam ini, sehingga transparan dan terbuka. Kedua, surat dari TPU itu sudah jelas. Ditujukan juga minta kehadiran Komisi 3 DPR RI, diminta dihadirkan pihak Kejaksaan Agung, diminta juga kehadiran dari Komnas HAM. Itu harus diundang semua. Jangan lagi sudahnya aja diundang. Edi juga lagi sakit, Bang Egi ini lagi sakit beliau ini. Sekarang masih terkapar di Rumah Sakit PMI Bogor. Jadi mohonlah dari kalau mau benar-benar kata Kapolri setuju secara terbuka, ya udah apa yang tersurat di permohonan TPUA itu ya dikabulkan lah, ini kan semua lah. Jelas TPU itu minta Komnas HAM harus hadir, pihak Komisi 3 harus hadir, kalau Kejaksaan Agung hadir, bahkan dari lembaga PPATK perlindungan saksi, saksi dan korban juga diminta harus hadir. Jadi harus lengkap gitu loh. Kalau benar-benar pihak Mabes Polri ingin benar-benar mencari fakta yang sebenarnya, ingin menegakkan hukum yang sebenarnya. Itu aja sampai dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa ratusan universitas, tapi yang janggal Universitas UBP ini yang kita cari. Lanjut. Ya, ke barisan tambahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa TPUA tanggal 3 Juli yang tanggal 30 Juni yang lalu datang ke Barreskrim untuk dua hal. Yang pertama adalah bersama dengan Aliansi Advokat Bandung Bergerak melaporkan Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo ke Propam atas dugaan ataupun sekaligus persangkaan dari kita telah terjadinya apa yang disebut dengan obstruction of justice gitu atas pengumuman pada tanggal 22 Mei 2025. Jadi kalau Bang Hasinuddin tadi sampaikan abuse of power, saya kira bentuk konkret dari pelanggaran hukumnya adalah obstruction of justice. Jadi melanggar pasal 221 KUHP. Jadi itu delik. Jadi Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo melakukan tindak pidana. Dan itulah yang dilaporkan oleh TPUA kemarin ke Propam Mabes Polri.
Yang kedua, kami datang ke Karo Wasidik ya, untuk menanyakan proses desakan gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA sejak awal 26 Mei, ya 22 Mei 2025 itu pengumuman, 26 Mei TPUA mengajukan keberatan atas pengumuman itu sekaligus meminta dilakukannya gelar perkara khusus sesuai dengan Perkapolri 6 2019. Dan itu berulang-ulang ditanyakan dan terakhir jawabannya yaitu pada tanggal 30 itu juga gitu. Jadi pada siang harinya kita bertemu dengan Korwas ya, pimpinan salah satu pimpinan di Biro Wasidik, yaitu siangnya, sore atau malamnya kami sudah mendapatkan surat untuk gelar perkara khusus tanggal 3 Juli 2025 hari Kamis besok. Jadi begitu masalahnya. Persoalannya adalah bahwa tentu saja kami sejak awal sudah mengajukan dua ahli ya, untuk ikut dalam proses itu, yaitu Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Roy Suryo. Dan pada tanggal 30 Juni kemarin dalam pertemuan dengan Korwas Wasidik itu, maka kami sampaikan lagi dalam bentuk lisan, mohon dalam gelar perkara khusus agar diundang Dr. Rismon dan Dr. Roy itu, dan beliau mendengarkan itu ya, mencatat itu ya, tinggal masalahnya sekarang adalah mungkin aspek teknisnya. Kedua ahli kita ini kalaupun tidak ada undangan akan diajukan oleh TPUA dalam proses gelar perkara khusus itu ya, karena itu adalah hak gitu kan pelapor atau pengadu untuk menyampaikan ahlinya. Dan juga tentu saja bisa kita tambahkan juga dengan kuasa hukum gitu ya, sebagai hak juga dari pihak pelapor pengadu ini untuk minta ikut serta dalam gelar perkara khusus itu. Jadi intinya kita mintakan kepada pihak Karo Wasidik, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan itu adalah bahwa gelar perkara khusus itu harus objektif, harus independen, bahkan harus terbuka kepada publik agar publik mengetahui apa yang diadukan sebagai dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu dapat diikuti oleh masyarakat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Jadi bukan lagi seperti kemarin gelar perkara itu tertutup, hanya diketahui oleh sekelompok orang internal dan itu pun hanya diumumkan begitu saja. Yang jelas itu adalah pelanggaran hukum dan itu sudah kita adukan sebagai obstruction of justice. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Harapannya mudah-mudahan gelar perkara khusus kalaupun kita nanti ikuti, maka itu adalah bagian terpenting dalam proses aduan TPUA berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sehingga penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu dibawa ke ruang pengadilan, dan ujungnya Joko Widodo dihukum karena memang telah melakukan pelanggaran yang disebut dengan pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu, pemalsuan gelar juga, dan penggunaan gelar palsu. Saya kira ini menjadi poin penting tuntutan yang dimintakan oleh masyarakat, oleh rakyat bangsa Indonesia melalui TPUA dan para praktisi hukum yang membersamainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firman ada cukup? Ya. Ya, oke. Ke Mas Roy gitu ya. Ini yang diteror gitu. Tapi khusus untuk Universitas Pasar Pramuka, saya tidak bisa komentar Mas. Saya tadi ini teman-teman saya lagi coba searching gitu ya. Berapa perguruan tinggi yang terdaftar Dikti, ada ratusan gitu ya. Kemudian mendapat penghargaan dan akreditasi. Tidak ada Universitas Pramuka. Mungkin karena keluarannya situ rata-rata pejabat gitu ya. Jadi agak susah nilai akreditasinya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perlu saya tandaskan terlebih dahulu, saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya
kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minar. Selanjutnya ini yang penting, teman-teman sekalian, apa yang terjadi hari-hari ini, alhamdulillah, saya selalu menulis ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan-tangan Tuhan bekerja. Kehadiran atau kemunculan Pak Bitor Suryadi. Tambah satu lagi, kemunculan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Itu bukan kebetulan begitu saja. Tapi beliau-beliau memang mengetahui. Dan ya terpaksa saya bocorkan sedikit. Nanti malam jam 19 kami berempat akan tampil di satu TV. Ya, saya, Dr. Rismon, Pak Bitor Suryadi dan Kolonel Sri Rajasa tampil di satu TV. Ya. Beruntung bagi TV tersebut, ya. Saya nggak perlu menyebutkan TV-nya ya, gitu. Tapi namanya acaranya Rakyat Bersuara. Ke undang yang lain kami siap. Kebetulan saja yang beruntung yang pertama kali mendapat karena pas Dr. Respon juga pas barusan landing, bukan landing, berkendara sampai ke Jakarta kembali setelah dari Jogja, setelah dari Universitas Gadjah Mada yang benar, dan satu lagi nanti akan sampaikan Dr. Respon, satu hal yang sangat aneh. Universitas Gadjah Mada, alma mater saya sangat sedih melihatnya. Bagaikan kucing dikasih air semuanya. Didatangi humas, lari semua orang-orangnya. Didatangi pihak pimpinan, lari semua. Bahkan skripsi tahun 1985 hilang semuanya. Benar? Jadi enggak, bukan hanya terbakar. Nanti ada cerita itu. Jadi dihilangkan atau disembunyikan. Kenapa saya bilang disembunyikan? Kalau disimpan, itu didatangi Pak Rismon, pasti diberikan. Ini enggak diberikan, ada aja muter aja alasannya. Humas juga beralasan, kami jangan di-shoot. Kepala kami adalah data pribadi. Katanya gitu. Come on gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti biar Pak Risman yang cerita. Ya. Nah, yang menarik adalah kenapa tadi Pak Sam menyampaikan tentang pasar pramuka dan kehadiran salah seorang yang nanti malam sebenarnya diundang, tapi yang bersangkutan tidak berani datang, yaitu Profesor P. Diundang, ya. Jadi TV itu mau cover both side, mau diundang. Tapi terus meminta Profesor P ini untuk datang, tapi terakhir saya dengar tidak bisa datang, dia menjawab dengan pasrah. Aneh, karena pada tanggal 6 Mei 2025 lalu, Profesor P itu mengirimkan, setelah tidak ada hujan, tidak ada angin, Profesor P itu mengirimkan WA kepada saya, dan saya sudah lama sekali nggak kontak dengan beliau, meskipun saya kenal dengan beliau, karena dulu beliau itu adalah, sebelum menjadi wamen, adalah deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang bukan zaman saya, tapi zaman Pak Zainuddin Amali. Jadi 2 periode setelah saya. Tiba-tiba WA dan menyatakan atau menyampaikan, menyarankan kepada saya untuk berhenti melakukan investigasi. Agar apa? Agar keluarga saya damai dan tenang. Ini merupakan sebuah teror, meskipun teror dengan bahasa yang sangat halus. Tapi saya tidak yakin kalau saya tidak pernah pada posisi di atas dia, pasti bahasanya lebih kasar lagi. Ya, jadi dia menyatakan begitu karena mungkin mengerti saya pernah pada posisi di atasnya. Tapi bahasanya sungguh tidak enak, dan kemudian ternyata terbongkar bahwa nama Profesor P ini
Ini bukan omon-omon. Saya sendiri yang mendengar dari telinga saya sendiri dan direkam oleh salah satu podcast. Nama itu masih harum terdengar di Universitas Pasar Pramuka. Sampai dengan hari Kamis minggu yang lalu. Hari Kamis minggu yang lalu, saya terjun langsung ke UPP. Dan kami masih mendapatkan banyak sekali kabar, ada rekamannya, ada hidden kamera juga. Yang mengatakan mereka-mereka itu masih menerima kalau ada orang yang mau melakukan itu. Meskipun di situ semuanya menulis, kami tidak menerima lagi editan ijazah. Jadi sebelumnya ada. Kalimatnya itu jelas, kami tidak menerima edit ijazah. Lah berarti sebelumnya ada. Tapi mereka bisik-bisik masih ada. Dan ini yang saya tidak bohong ya. Saya tidak boleh bohong. Semua mengatakan, ketika saya mengatakan Pak Kosim, jadi pasarnya sudah terbakar ya. Tidak terbakar mas. Dibakar. Hanya 100 meter di situ adalah Polsek Matraman. Hanya beberapa ratus meter di situ adalah 2 kantor pemadam kebakaran. Tapi 200 kios itu habis lunas pada akhir Desember 2024 yang lalu. Jadi ini memang aneh sekali. Setelah ada laporan Bang Egy di Bareskrim. Jadi kan aneh setelah laporan TPWA maksudnya. Jadi clear sekali ya teman-teman. Jadi apa yang kami lakukan, tim ini lakukan di bawah Pak Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi dan Pak Kosinudin selaku koordinator non litigasi, kami menyampaikan apa yang sebenarnya. Kami tidak seperti dia yang hanya melakukan talk the talk. Kalau talk the talk seperti kaos ini. Bukan. Nah kalau ini we walk talk the talk. Kami fakta berdasarkan research, berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan sekali lagi kami siap datang, tapi karena kuasa hukum sudah menemukan bahwa itu sebenarnya tidak penting, bukannya tidak wajib, tapi tidak penting dihadiri, maka kami tidak hadir. Ya. Dan kami bersedia, dan teman-teman dari para kuasa hukum ini untuk hadir di setiap podcast atau setiap TV, makanya kami gilirkan. Kadang-kadang apa kabar Indonesia Pagi, kadang-kadang Prime Plus, kadang-kadang Akti Malam, kadang-kadang Sindu Prime dan lain sebagainya ya. Jadi kami semua datang dan kami bergiliran ya untuk datang. Jadi insya Allah kami tidak sendirian, kita juga bersama dengan dorongan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman bukan mangkir ya, siap hadir mengklarifikasi. Kalian diklarifikasi itu jelas. Misalnya jelas asli dan jelas palsunya, ya kan? Kalau dia abu-abu kita tidak klarifikasi. Kalau tidak jelas sanad ke dinastinya gitu ya. Jadi ini. Baik teman-teman sekalian, ke terakhir gitu ya sebelum kita tanya jawab ke Ban Jarmada Girsan gitu ya. Ada ya pembacaan pernyataan sikap kita ya. Ini. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan tentang terbitnya undangan klarifikasi Polda Metro Jaya dan undangan gelar perkara khusus Biro Wasidik Bareskrim Polri. Sehubungan dengan terbitnya surat undangan klarifikasi Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan dan sejumlah pihak lainnya untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 dan hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, temuan fakta adanya dugaan ijazah saudara Joko Widodo dicetak di Pasar Pramuka, sekaligus menyikapi adanya undangan gelar perkara khusus dari Biro Wasidik Bareskrim Polri, maka kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap dan pandangan hukum sebagai berikut. Pertama, hukum acara yang mengatur mengenai tata cara, proses dan prosedur penyelidikan perkara pidana yang mengikat bagi penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, hakim, juga seluruh warga negara adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881,
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di dalam KUHAP tidak dikenal mengenai tata cara proses prosedur penyelidikan perkara pidana melalui undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi tidak memiliki sifat mengikat secara hukum, bukan merupakan kewajiban hukum untuk dipenuhi, melainkan sebatas himbauan dan anjuran. Pemenuhan dan atau pengabaian undangan klarifikasi tidak memiliki dampak dan implikasi hukum apapun. Kedua, undangan klarifikasi yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya kepada klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan serta kepada sejumlah pihak lainnya adalah undangan yang bersifat himbauan dan anjuran. Hanya saja karena materi muatan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana penghasutan berdasarkan pasal 160 KUHP, menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan mendistribusikan pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan berdasarkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang kesemuanya berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo, maka kami mengambil sikap tidak memenuhi undangan klarifikasi. Dikarenakan materi muatan terkait kasus ini adalah menjadi materi muatan yang bersifat lex spesialis, yakni menjadi delik khusus dalam kurung aduan berupa dugaan pencemaran berdasarkan pasal 310 KUHP, dugaan fitnah berdasarkan pasal 311 KUHP, dan dugaan pencemaran penggunaan sarana elektronik berdasarkan pasal 27A Undang-Undang ITE yang sudah dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 lalu, dan telah dilakukan klarifikasi terhadap klien kami pada tanggal 15 Mei 2025 dan pada tanggal 26 Mei 2025 yang lalu. Memperhatikan pula amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU spasi 12/2024 itu, maka menyatakan bahwa delik pencemaran nama baik dalam kurung penghinaan tidak dapat diterapkan jika dilakukan demi kepentingan umum atau dalam konteks pembelaan diri. Penelitian terkait keabsahan ijazah Saudara Joko Widodo tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi klien kami, melainkan untuk kepentingan publik berupa transparansi keabsahan dokumen syarat administrasi yang pernah digunakan oleh Saudara Joko Widodo untuk menduduki jabatan publik sebagai Presiden Indonesia 2 periode. Ketiga, secara substansi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya memuat informasi adanya pemeriksaan terkait laporan polisi dari sejumlah Polres yang dilakukan oleh Saudara Kapriani, Lecumanan, Karim Rahayan, dan Samuel Sweken, yang informasi media juga dikabarkan mengatasnamakan Lembaga Pemuda Patriot Nusantara dan Peradi Bersatu. Mengenai hal ini, kami menegaskan bahwa Saudara Andi Kurniawan, Kapriani, Lecumanan, Karim Rahayan, dan Samuel Sweken, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan Lembaga Pemuda Patriot Nusantara dan Peradi Bersatu, tidak memiliki legal standing sebagai pelapor karena tidak ada kaitannya dengan dugaan ijazah palsu Jokowi. Bukan pula korban kasus ijazah palsu Jokowi, sehingga laporan yang dibuat dapat ditegaskan sebagai mengada-ada dan hanya merupakan rangkaian tindakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap klien kami menggunakan sarana pasal-pasal yang tidak relevan, sehingga laporan seperti itu jelas tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hanya menjadi sarana untuk membungkam kebenaran, dan karenanya cukuplah dikesampingkan. Keempat, kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo dan dugaan pencemaran dan fitnah karena merasa direndahkan dan dihinakan tersebut berijazah palsu saat ini secara hukum telah ditangani Bareskrim Mabes Polri melalui aduan TPUA dan Polda Metro Jaya melalui laporan Saudara Joko Widodo.
Sehingga seluruh pihak wajib menghormati proses hukum ini dan tidak perlu membuat gaduh dan merasa menjadi pihak yang menambah ruwetnya masalah yang ikut latah membuat laporan polisi. Seperti yang ditempuh oleh saudara Andi Kurniawan, Kapriani Lecumanan, Karim Rahayan dan Samuel Second, termasuk Pemuda Patriot Nusantara dan Pradi Bersatu. Kelima, dugaan ijazah saudara Joko Widodo palsu makin kuat diyakini publik, terutama selaku politisi PDP senior Biatur Suryadi mengungkapkan modus operandi ijazah palsu Joko Widodo tersebut dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta. Karena itu semestinya Bareskrim Mabes Polri menindaklanjuti temuan fakta Biatur Suryadi dengan memeriksa, mengambil keterangan sejumlah pihak yang telah disebut, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap Biatur Suryadi, Andi Wijayanto, Prasetyo Adi Marsudi, David Anggit Widodo, Denny Iskandar, Indra Yulianto, termasuk saudara Paiman Raharjo yang namanya juga ikut terseret dalam skandal ijazah produksi Pasar Pramuka. Keenam, kami mempertanyakan kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri yang mengirimkan undangan gelar perkara khusus pada Kamis 3 Juli 2025 dan hanya mengundang saudara Egy Sujana, padahal surat permintaan gelar perkara khusus diajukan dan ditandatangani oleh Rizal Padilla dan Azam Khan, juga sudah meminta agar Dr. Roy Suryo, Dr. Risman Syanipar yang dilibatkan dalam gelar perkara khusus sebagai ahli. Kami menduga kuat undangan gelar perkara khusus dibuat hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan publik, termasuk hanya untuk melegitimasi sikap Bareskrim yang sebelumnya telah menghentikan penyidikan dugaan pemalsuan dokumen ijazah Jokowi yang diadukan oleh TPUA. Karena itu, kami akan menegaskan sikap terkait hal ini setelah kami mencermati perkembangan ini lebih lanjut. Demikian pernyataan hukum disampaikan. Terima kasih. Kami dari tim kuasa hukum litigasi dan non-litigasi. Tertanda Jakarta 1 Juli 2025, Petrus Celestiano Sesa, koordinator litigasi, dan Ahmad Koji Judinesa sebagai koordinator non-litigasi. Terima kasih. Ya, makasih teman-teman sekalian. Kita masuk di sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang ingin bertanya gitu ya, ada yang klarifikasi juga gitu ya, atau semua cukup jelas, tidak perlu menunggu undangan klarifikasi, atau mau klarifikasi sendiri. Baik teman-teman, kalau tidak ada kita akhiri ya sesi ya. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Sekali lagi kita sama-sama berjuang dan menginformasikan kepada publik hak-hak informasi yang lebih valid, yang lebih akurat gitu ya. Dan kita tidak menyebarkan berita yang berita bohong, karena kita sudah terlalu banyak pada kegaduhan yang kepalsuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.